Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Pengertian penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik adalah aspek kunci dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan transparan dalam lingkup Indonesia dengan keragaman dan tantangan yang unik, serta pemahaman yang mendalam tentang implementasi penganggaran yang sangatlah penting. Selanjutnya adalah tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan, serta membantu efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif anggaran. Harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana budgetir pada dasarnya adalah menyalahi prinsip penganggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik anggaran merupakan suatu proses periodik yang dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Dan yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.